Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi menjelang siang, ketemu saya lagi di mata pelajaran saya SKD. Kali ini saya akan membahas materi yang berikutnya, logika algoritma. Langsung aja ya. Oke, pengertian logika algoritma. 1. Logika. Logika itu berasal dari bahasa Yunani, logos, artinya ilmu yang mengajarkan cara berpikir untuk melakukan kegiatan dengan tujuan tertentu. Nah, logika itu identik dengan masuk akal dan penalaran. Penalaran adalah satu bentuk pemikiran, sedangkan pemikiran adalah pengetahuan tak langsung yang didasarkan pada pernyataan langsung, pemikiran bahwa mungkin benar dan mungkin juga tidak benar. Jadi gini, suatu pemikiran itu kan ada kalanya benar dan ada kalanya juga mungkin juga nggak benar. Itu ya maksudnya. Nah, jadi pengertian dari logika adalah kemampuan manusia untuk berpikir dengan akal tentang suatu permasalahan yang menghasilkan sebuah kebenaran, dapat dibuktikan dan dapat diterima akal. Jadi gini, maksud dari logika itu adalah ada suatu permasalahan. Nah, permasalahan itu kan membutuhkan solusi, membutuhkan jalan keluar. Nah, kemudian harus kita pikirkan bagaimana caranya mendapatkan solusi tersebut. Nah, dari hasil solusi yang dihasilkan itu harus dapat dibuktikan dan dapat diterima dengan akal sehat. Itu maksudnya dengan logika. Contohnya, ada permasalahan 2 ditambah 3 sama dengan gampang. Oke. Nah, permasalahannya adalah bagaimana caranya dapat dibuktikan bahwa 2 tambah 3 itu sama dengan 5. Ada juga permasalahan lagi dengan input yang sama, 2 kali 3. Nah, ini inputnya sama tapi jalannya beda. Karena apa? Yang satu ditambah, yang satu dikali. Walaupun inputnya sama, tapi prosesnya berbeda, sehingga menghasilkan solusi yang berbeda. Paham sampai di sini ya? Oke, lanjut. Logika sering dihubungkan dengan kecerdasan. Seseorang yang mampu berlogika dengan baik sering disebut sebagai pribadi yang cerdas, karena dia menggunakan akalnya dalam menyelesaikan masalah. Logika mutlak diperlukan. Jadi dalam menyelesaikan suatu masalah, seperti masalah yang tadi, yang contoh sebelumnya itu 2 tambah 3 tadi sama dengan 5, 2 kali 3 sama dengan 6. Itu logika mutlak diperlukan. Nah, jadi definisi logika yang sangat sederhana yaitu ilmu yang memberikan prinsip-prinsip yang harus diikuti agar dapat berpikir valid atau menurut aturan yang berlaku. Nah, pelajaran logika menimbulkan kesadaran untuk menggunakan prinsip-prinsip untuk berpikir secara sistematis atau teratur. Nah, oke. Selanjutnya, yang tadi logika, sekarang algoritma. Algoritma itu berasal dari nama seorang ilmuwan Persia yang bernama Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa al-Khwarizmi. Dia hidup sekitar tahun 780 sampai dengan 850 Masehi.
Beliau adalah seorang ahli matematika, astronomi, astrologi, dan geografi. Beliau juga seorang penulis buku yang bernama Al-Jabar wal Muqabalah. Nah, orang barat itu menyebutnya algoritma. Karena apa? Lidahnya mereka tuh susah menyebutkan Al-Khwarizmi. Jadi lidahnya orang barat menyebutnya algoritma. Nah, kemudian algoritma itu diserap dalam bahasa Indonesia menjadi algoritma. Algoritma dapat diartikan urutan penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Jadi pengertian logika algoritma, urutan penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis menggunakan bahasa yang logis untuk memecahkan suatu permasalahan. Gitu maksudnya. Nah, ini contohnya, ada suatu permasalahan yang harus diselesaikan sehingga menghasilkan suatu solusi yang diinginkan, hasil yang diinginkan. Nah, itu harus diselesaikan dengan secara logis, secara masuk akal, sehingga dapat dibuktikan. Gitu. Selanjutnya, contoh suatu logika algoritma. Oke, ini ada suatu contoh. Ada dua gelas, gelas A dan gelas B. Gelas A berisi teh dan gelas B berisi kopi. Nah, bagaimana caranya supaya gelas A yang berisi teh itu ditukar? Jadi gelas A isinya kopi dan gelas B isinya teh. Nah, cara penyelesaian masalah gambar di samping itu diperlukan gelas tambahan. Jadi kita memerlukan gelas tambahan yang kita namakan gelas C sebagai tempat penampungan sementara. Jadi begini detail algoritmanya. Pertama, kita harus siapkan gelas cadangan C. Nah, ini gelas cadangan C. Yang kedua, kita tuangkan air teh dari gelas A yang isinya teh ke gelas C yang kosong. Jadi setelah dituangkan, otomatis gelas A menjadi kosong. Nih, kita tuangkan gelas A yang berisi teh ke dalam gelas C. Nah, setelah gelas A kosong, langkah ketiga, tuangkan air kopi dari gelas B ke dalam gelas A sehingga gelas B menjadi kosong. Nah, gelas teh yang tadi kosong karena isinya sudah diisi ke gelas C, diisikan kopi yang dari gelas B sehingga gelas B menjadi kosong. Kemudian yang langkah keempat, tuangkan air teh dari gelas C tadi ke dalam gelas B. Nah, gelas B kan tadi sudah kosong. Kita tuangkan gelas C yang isinya teh ke dalam gelas B yang tadinya isinya kopi. Selesai. Nah, jadi di sini algoritmanya terdapat 5 langkah yang berurutan dan harus berurutan. Nah, solusinya yang ini berarti dapat dibuktikan sehingga mendapatkan solusi gelas A yang tadinya isinya teh sudah menjadi kopi. Gelas B yang tadinya berisi kopi sudah menjadi teh. Nah, saat menggunakan logika, jangan berpikir terlalu rumit tentang suatu masalah. Meskipun begitu, jangan meremehkan masalah sekecil apapun. Pikirkanlah hal yang paling sederhana untuk menyelesaikannya sehingga menghasilkan solusi yang paling efektif. Nah, contohnya yang tadi dari contoh gelas
yang berisi teh dengan kopi tadi. Mungkin dalam penyelesaian masalahnya itu dapat terdiri dari langkah-langkah yang berbeda-beda. Cuman tetap harus kita pikirkan bagaimana menghasilkan solusi yang paling efektif. Gitu. Nah, pertimbangan dalam menentukan algoritma untuk menyelesaikan suatu masalah adalah satu, algoritma harus benar sehingga algoritma memberikan hasil yang sesuai diharapkan. Seperti yang tadi, contoh yang pertama tadi apa, 2 tambah 3 sama dengan 5. Nah, itu algoritmanya harus benar bahwa 2 tambah 3 itu harus sama dengan 5. Karena kalau hasilnya tidak benar, sudah pasti itu bukan algoritma yang tidak diharapkan, yang tidak sesuai. Pertimbangan yang kedua adalah seberapa baik hasil yang dicapai apabila hasilnya berupa pendekatan. Jadi misalnya saya beri contoh ya, misalnya dari rumah menuju sekolah itu pasti jalannya macam-macam, bisa lewat ke kanan atau bisa lewat kiri. Pokoknya hasilnya itu pasti harus sampai di sekolah. Jadi dari rumah untuk menuju ke sekolah itu caranya berbeda-beda. Ada yang naik motor, ada yang naik bis, ada yang naik jalan kaki. Semuanya bisa ditempuh. Nah, mana yang paling efektif? Apakah dari rumah ke sekolah naik motor, atau naik bis, naik angkutan umum, atau berjalan kaki? Kemudian pertimbangan yang berikutnya, yang ketiga, efisiensi algoritma yaitu efisiensi waktu dan memori. Seperti tadi yang saya kasih contoh, dari rumah menuju ke sekolah, mana yang paling membutuhkan waktu yang paling sedikit, efisiensi waktu. Nah, sudah tentu yang kita pilih adalah waktu yang paling cepat sampai ke sekolah. Mungkin dengan naik motor pasti lebih cepat, tapi kalau nggak punya motor pasti bisa ditempuh dengan naik kendaraan umum, karena dari rumah ke sekolah kalau berjalan kaki otomatis pasti lebih lama. Seperti itu contohnya. Kemudian selanjutnya, ciri-ciri penting algoritma. 1. Finiteness atau keterbatasan. Algoritma harus berakhir setelah mengerjakan sejumlah langkah proses. Jadi dia harus berakhir dengan suatu solusi, seperti teh dan kopi tadi. Teh dan kopi tadi solusinya apa? Gelas teh harus tertukar isinya dengan gelas kopi. Langkahnya tadi berapa? Ada 5 langkah. Jadi dia ada batasannya, terbatas dengan 5 langkah tadi. Seperti itu misalnya. Yang kedua, definiteness, kepastian. Setiap langkah harus tepat dan tidak berarti ganda. Sama seperti tadi yang teh tadi sama kopi. Jadi langkahnya harus tepat dan tidak berarti ganda. Harus tepat itu maksudnya apa? Ya langkahnya harus tepat, bahwa gelas teh harus tertukar isinya dengan kopi tadi. Kemudian ketiga, input atau masukan. Algoritma memiliki 0 atau lebih data masukan. Kayak tadi misalnya solusi kita mau berangkat ke sekolah dari rumah. Datanya apa? Datanya itu naik motor, naik kendaraan umum, atau berjalan kaki. Nah, itu suatu masukan-masukan. Itu output atau keluaran. Algoritma memiliki 0 atau lebih hasil keluaran, output. Apa contohnya? Ya itu tadi, sama seperti tadi. Outputnya apa? Hasilnya apa? Solusinya apa? Sampai di sekolahan. Hasilnya apa?
gelas kopi harus ditukar dengan gelas teh, seperti itu outputnya. Efektivitas langkah-langkah algoritma harus efektif, dikerjakan dalam waktu yang wajar. Nah, seperti tadi ya, menuju ke sekolah dari rumah, langkah-langkahnya harus efektif. Harus apa? Dikerjakan dalam waktu yang wajar, dalam waktu yang paling cepat, dalam waktu yang paling efektif. Mungkin pertimbangannya paling cepat, paling murah, atau mungkin yang paling bagus misalnya. Nah, langkah-langkah itu harus efektif, seperti itu. Kemudian sifat dari algoritma apa? 1. Tidak menggunakan simbol atau sintaks dari suatu bahasa pemrograman tertentu. 2. Tidak tergantung pada bahasa pemrograman tertentu. Ketiga, notasinya dapat digunakan untuk seluruh bahasa manapun. Nah, yang keempat, digunakan untuk mewakili urutan kejadian secara logis pada kejadian sehari-hari. Nah, untuk sifat algoritma ini akan saya jelaskan materinya di minggu berikutnya, karena ada hubungannya nanti dengan sifat algoritma ini. Kemudian, oke, tugas seperti biasa, merangkum materi hari ini di buku tulis, kemudian difoto dan kirim ke WA saya, ya. Karena untuk saya catatan itu sangat penting. Berhubung kalian belum semua dapat buku paket, jadi materi ini harus ditulis di buku, ya, kemudian difoto dan dikirimkan ke WA saya sebagai suatu bukti bahwa kalian sudah paham. Paling tidak kalian punya catatannya, daripada kalian harus mengulang-ulang lagi videonya, karena semua ini akan menjadi bahan untuk ulangan atau ujian. Oke. Jangan lupa nama lengkap dan kelas. Saya tidak mau menerima nama panggilan, ada kelas yang tidak lengkap. Jangan tulis nama kalian siapa terus kelas 10. Saya tahu kalian semua kelas 10, tapi saya kan nggak tahu jurusan kalian apa. Tuh. Nama lengkap juga harus ditulis. Yang namanya Muhammad di kelas 10 itu banyak banget. Jangan cuma tulis nama Muhammad doang, bingung saya nanti. Oke. Ingat ya, nama lengkap dan kelas. Kalau tidak ada nama lengkap dan kelas, saya tidak absen. Jadi saya anggap kalian tidak hadir. Oke, terima kasih. Sampai jumpa minggu berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.